Channel Titisan Nyai Ratu Kidul meramalkan pedangdut Lesti dan Rizky Bilar menikah pada 2021. Meski begitu, paranormal bernama asli Endah ini menyebut rasa cinta Lesti dan Bilar tidak seimbang. Kalau saya lihat rasa cintanya Lesti ke Bilar atau Bilar ke Lesti itu sebenarnya belum seimbang, ucap Endah dikutip dari kanal YouTube Ganjil Misteri. Kalau Lesti ke Bilar udah cinta semenjak pandangan pertama, Lesti udah suka, udah senang aja gitu ketemu sama Bilar. Kalau Bilar tuh butuh waktu yang cukup lama untuk bisa jatuh hati ke Lesti, tambah Endah. Ia menyebutkan rasa cinta Bilar ke Lesti saat ini sudah tumbuh, tetapi belum sebesar rasa cinta Lesti ke Bilar. Endah mengatakan Lesti dan Bilar cocoknya berpacaran saja. Keduanya kurang cocok untuk menjadi pasangan suami istri. Lesti sama Bilar ini sebenarnya cocoknya bukan untuk berjodoh ya gitu. Untuk rezeki bagus, tapi kalau untuk nikah nanti setelah nikah 1 tahun 2 tahun bagus, tapi kedepannya berkurang, ucapnya. Endah berharap hubungan keduanya bisa langgeng setelah menikah pada 2021. Kendati demikian, Endah melihat akan ada orang ketiga yang mengganggu hubungan Lesti dan Bilar setelah menikah. Endah menangis saat memprediksi bakal hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Lesti dan Bilar. Bakal ada pihak ketiga nanti setelah menikah, bakal ada kesedihan, ucap Endah sambil mengusap air matanya dengan tisu. Ia kembali menegaskan bahwa Lesti dan Bilar tidak cocok untuk menjadi sepasang suami dan istri seperti yang diharapkan banyak orang. Mereka itu cocoknya kalau bekerja sama dalam pekerjaan. Kalau untuk menikah, itu tadi bagusnya 1-2 tahun ke depan bagus, nanti turun lagi, jelasnya. Ia melihat pamor Lesti dan Bilar akan redup setelah menikah. Akhirnya keduanya beralih menjadi YouTuber. Titisan Nyai Ratu Kidul ini menyebutkan keinginan untuk menikah sebenarnya hanya 50% dari Lesti dan Bilar. Sementara 50%-nya berasal dari dorongan keluarga dan warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Yasin di Adam History. Oke sahabat netizen yang budiman, di kesempatan kali ini kita akan bahas video sebelumnya, dimana dalam video itu ada seorang peramal yang katanya meramalkan tentang Lesti dan Rizky Bilar. Ada ramalan tentang mereka berdua bahwa cinta mereka tidak seimbang. Katanya cinta Lesti itu lebih besar daripada cintanya Rizky Bilar. Dan yang paling uniknya, peramal itu tadi mengatakan bahwa kalau hubungannya itu diteruskan, maka akan ada orang ketiga. Kalau kita sebut pelakor kali ya. Ya, sedang musimnya dengan kata pelakor. Nah, sebenarnya kembali lagi, segala bentuk ramalan itu tidak boleh dipercayai karena tidak ada yang mengetahui apapun yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah. Bahkan seseorang yang ketika ia mampu melihat masa depan dengan mendapatkan bisikan-bisikan pun itu bukan datangnya dari Allah. Bisa saja itu datangnya dari setan. Dan memang setiap hubungan itu selalu diganggu oleh syaitan. Jadi jangan aneh kalau misalkan peramal meramalkan nanti ada pihak orang ketiga. Itu tidak aneh. Karena setiap hubungan itu pasti ada cobaannya. Karena syaitan itu selalu ingin mencoba hubungan dua orang yang belum menikah selalu bersama-sama. Itu dicoba oleh syaitan supaya tidak jadi menikah. Saya sudah pernah jelaskan ada syaitan al-awar, di mana syaitan ini selalu mengganggu seseorang yang tadinya sudah yakin akan menikah, karena syaitan itu akhirnya dua insan akhirnya tidak menikah-nikah. Ataupun kalau sudah menikah, si syaitan ini bahkan akan memisahkan dua orang tersebut. Segenap usaha, segenap upaya mereka, para iblis dan setan itu akan memisahkan hubungan antara dua insan yang telah menikah. Baik itu dengan ada pihak ketiga atau dengan ada permasalahan konflik. Karena prestasi bagi setan itu adalah ketika bisa memisahkan
dua orang yang telah menikah. Jadi kita harus hati-hati ya. Sebenarnya yang pertama, kita itu tidak boleh percaya peramal. Lalu kalau ada yang peramal yang mengatakan nanti akan ada orang ketiga, itu memang sudah biasa dalam sebuah hubungan. Hubungan itu penuh dengan cobaan. Dan memang setan itu berusaha sekali untuk memisahkan seseorang yang telah menikah. Bahkan dulu tuh pernah ada sebuah cerita di mana setan sedang berkumpul, lalu ditanya setiap prestasi mereka. Ada yang sampai bisa si setan itu menggoda umat manusia tidak melaksanakan sholat. Ada juga satu setan yang mana si setan ini prestasinya adalah menghentikan seseorang untuk melakukan sedekah. Ada yang menghentikan untuk orang berpuasa. Nah, semuanya dianggap biasa-biasa oleh raja setan, oleh iblis. Tetapi ada satu setan yang mengaku bahwa telah memisahkan hubungan seseorang, telah menceraikan hubungan seseorang. Maka si iblis ini merasa bangga. Lalu si setan itu dipanggil untuk duduk di sampingnya. Jadi prestasi paling membanggakan untuk setan adalah ketika bisa memisahkan dua orang yang telah menikah. Oleh karena itu, hati-hati, jaga jangan sampai ada pelakor. Dan kalau ada yang ramal-ramal seperti itu, jangan juga kita janganlah mempercayainya, jangan mempercayai. Cukup tawakalkan kepada Allah, karena segala sesuatu, kunci permasalahan itu ada di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.